Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman pejuang CPNS dan pejuang sekolah kedinasan. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Sang Tutor. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kembali saya akan membahas tentang materi CPNS. Pada materi ini teman-teman, saya membahas tentang tentang topik tes wawasan kebangsaan atau TWK dengan pembahasan tentang bela negara ya. Materi teman-teman tentang TWK sebelumnya saya membahas tentang bahasa Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, bagi yang baru mampir di channel saya, ini merupakan pembahasan soal asli CPNS tahun lalu. Ini sudah merupakan bagian yang ke-12, teman-teman. Nah, yang sebelumnya teman-teman bisa dapatkan di playlist, teman-teman bisa buka ya pembahasan soal CPNS tahun 2019 soal asli. Nah, oke teman-teman sekalian, tanpa berlama-lama waktu, kita lihat lembar-lembaran soal berikut ini dan teman-teman simak sampai terakhir. Kita lihat teman-teman, seperti ini. Nah, baik teman-teman, kita mulai soal dari nomor 1. Saya ulangi teman-teman sekalian, ini adalah soal tentang TWK bela negara ya, bela negara. Soalnya gini, setiap warga masyarakat perlu mengupayakan persatuan dan kesatuan dalam bingkai kebinekaan. Jadi, untuk itu yang perlu ditumbuhkan dalam diri setiap warga masyarakat adalah A. Mengurangi kegiatan sosial keagamaan. B. Membatasi munculnya organisasi berlatar belakang kesukuan. C. Membatasi munculnya organisasi berlatar belakang keagamaan. D. Menghindari pertemuan-pertemuan antar suku atau agama. E. Menumbuhkan sikap inklusif dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, teman-teman sekalian, setiap materi yang akan dibahas ini, teman-teman, ada beberapa yang saya sertakan teori ataupun konsepnya ya. Nah, tapi sebelum itu teman-teman sekalian, kita lihat dulu yang mana kira-kira jawaban yang bisa kita eliminasi atau kita salahkan teman-teman. Contoh gini, kalau jawaban yang D, menghindari pertemuan-pertemuan lintas suku atau agama, teman-teman sekalian, ini sebenarnya bukan jawaban. Kenapa? Karena semestinya ya pertemuan antar suku atau agama itu teman-teman harus kita tingkatkan ya supaya menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Nah, ya seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, ini mungkin saya eliminasi ya. Ya, bukan menghindar teman-teman, harusnya kita intensifkan ya pertemuan antara agama dan suku supaya menimbulkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa ya. Nah, kemudian teman-teman, di sini ada membatasi munculnya organisasi kesukuan dan juga ini keagamaan. Nah, teman-teman sekalian, justru sekarang itu teman-teman banyak organisasi yang yang muncul ya baik berlatar belakang keagamaan dan kesukuan. Nah, ini teman-teman saya bisa eliminasi juga ya. Nah, sama juga dengan yang B. Nah, yang A apa? Mengurangi kegiatan sosial keagamaan. Ini teman-teman juga bukan ya. Nah, jawaban teman-teman kita lihat. Di sisa di E, menumbuhkan sikap inklusif dalam kehidupan masyarakat. Nah, teman-teman sekalian, kita harus cari tahu dulu kira-kira apa arti kata sikap inklusif ya, sikap inklusif teman-teman. Nah, sekarang begini, saya sudah siapkan konsepnya ya tentang apa itu sikap inklusif dalam kehidupan bermasyarakat. Teman-teman baca di sini. Nah, pengertian sikap inklusif dalam masyarakat pertama gini. Sikap inklusif dalam masyarakat yang multikultural atau yang banyak budaya ya teman-teman adalah kesediaan menerima dan mengakui kehadiran individu lain yang memiliki latar belakang sosial budaya yang berbeda gitu ya.
Penerapan sikap inklusif dapat mendorong sikap toleransi, demokrasi, dan anti-diskriminasi dalam masyarakat multikultural. Nah, jadi teman-teman, harusnya dalam bermasyarakat kita harus meningkatkan sikap inklusif supaya terdorong sikap toleransi, demokrasi, dan anti-diskriminasi dalam masyarakat yang yang banyak suku, budaya, dan agama ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, sudah tepat sekali jawabannya adalah E. Kenapa? Karena menumbuhkan sikap inklusif dalam kehidupan bermasyarakat. Kenapa? Karena dengan sikap inklusif ini teman-teman, ya maka rasa persatuan dan kesatuan bangsa itu bisa tercapai ya. Jadi jawabannya adalah menumbuhkan sikap inklusif dalam kehidupan bermasyarakat. Oke teman-teman sekalian, itu soal nomor 1. Kita lanjut soal nomor 2. Nah, baik, soal nomor 2 masih tentang bela negara. Ini menyangkut tentang peristiwa 10 November ya di Surabaya. Nomor 2, pada tanggal 10 November 45, seluruh rakyat Surabaya menolak menyerahkan diri dan memutuskan perang melawan sekutu yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan ya. Peristiwa tersebut memberikan inspirasi agar kita bagaimana ya. Jadi teman-teman, apa inspirasi dari peristiwa 10 November? A. Dapat mewarisi semangat kepahlawanan dalam mempertahankan NKRI. B. Terus bersemangat membangun dan mengisi kemerdekaan. C. Mengambil hikmah dari peristiwa 10 November 45. D. Meneladani semangat Bung Tomo sebagai pahlawan nasional. E. Mampu menangkap pesan heroik pada peristiwa 10 November 45. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita jawab kita pilih jawaban yang benar, kita coba lihat dulu di sini sejarah singkat tentang 10 November teman-teman ya. Sejarah singkat peristiwa 10 November 45 di Surabaya. Ini adalah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Nah, teman-teman sekalian, perjuangan bangsa Indonesia itu ada dua ya. Yang pertama adalah sebelum kemerdekaan dan sudah kemerdekaan. Nah, sebelum kemerdekaan teman-teman sekalian, kita berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan. Nah, setelah selesai merdeka, ya kita berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan teman-teman sekalian ya gitu. Nah, ini latar belakang tentang kenapa ada peristiwa 10 November 45. Nah, ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, banyak pihak asing yang tidak menyetujuinya. Pihak-pihak asing tersebut antara lain adalah sekutu, terutama Belanda dan Inggris. Demikian pula dengan Jepang. Nah, ya. Banyak tentara Jepang yang masih tersisa di Indonesia belum mengetahui jika mereka telah kalah dan menyerah kepada sekutu. Mereka juga belum tahu jika bangsa Indonesia telah merdeka gitu ya. Nah, Belanda datang kembali ke Indonesia dengan membonceng Inggris. Inggris merupakan perwakilan sekutu di Asia Tenggara. Tentara Inggris ini diberi nama dengan Afney di bawah pimpinan Jenderal Sir Philip Christison. Inggris bertugas melucuti tentara Jepang yang masih ada di Indonesia serta membebaskan tawanan perang sekutu. Nah, kedatangan Inggris yang ternyata juga diboncengi tentara sipil Belanda yang disebut sebagai NICA ditentang oleh rakyat Indonesia dan pemerintah. Mereka tidak menghormati kedaulatan bangsa Indonesia. Perlawanan rakyat terjadi di mana-mana termasuk di Surabaya sehingga tewasnya pimpinan sekutu Jenderal Malabi. Nah, inilah teman-teman terbunuhnya Jenderal Malabi yang mengakibatkan sekutu marah besar ya. Jadi mereka membobardir Surabaya ya. Jadi kita lihat kembali di pilihan jawabannya gini. Nah, kata kunci teman-teman di sini bahwa rakyat Surabaya menolak menyerahkan diri dan memutuskan perang melawan sekutu ya. Kemudian diperingati sebagai hari pahlawan. Nah, teman-teman sekalian, saya di sini bisa mengeliminasi, meneladani semangat Bung Tomo sebagai pahlawan nasional. Nah, kenapa demikian? Karena ini adalah perjuangan seluruh rakyat Surabaya, ya, teman-teman sekalian. Ini yang dibahas adalah tentang rakyat Surabaya yang menolak menyerahkan diri. Jadi bukan cuma Bung Tomo, teman-teman, ya, itu salah. Kemudian, teman-teman, mampu menangkap pesan heroik pada peristiwa 10 November 45. Saya ini teman-teman kurang sepakat dengan jawaban ini. Oke. Mengambil hikmah dari peristiwa 10 November. Ya, ini kurang spesifik ya, hikmah apa gitu ya. Jadi, saya coret teman-teman juga ini. Nah, antara A sama B teman-teman, ini yang bisa kita pilih teman-teman ya. Nah, teman-teman sekalian, jika punya jawaban yang berbeda dengan saya, silakan tulis di kolom komentar teman-teman. Ini kenapa? Karena soal TWK ini ya bisa menimbulkan jawaban atau penafsiran yang berbeda-beda gitu ya.
Nah, untuk jawaban saya lebih memilih jawabannya adalah alfa ya. Dapat, nah gini, peristiwa tersebut memberikan inspirasi agar kita dapat mewarisi semangat kepahlawanan dalam mempertahankan NKRI. Nah, kenapa demikian teman-teman? Karena ini adalah peristiwa setelah kemerdekaan di mana rakyat Surabaya menolak menyerahkan diri ya dengan tujuan untuk mempertahankan NKRI. Ya, jadi teman-teman jawabannya untuk nomor 2 adalah jawabannya alfa. Nah, bagi teman-teman yang punya jawaban yang benar, yang berbeda, mungkin B teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, baik, soal nomor 3 teman-teman sekalian, ini menyangkut peristiwa Rengas Dengklok ya, penculikan Bung Karno ya oleh golongan pemuda. Nah, Sultan Syahrir, Khairul Saleh, Darwis, dan Wikana mendengar kabar menyerahnya Jepang kepada sekutu melalui radio BBC. Setelah mendengar berita itu, golongan muda mendesak golongan tua untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, tokoh golongan tua seperti Soekarno dan Hatta tidak ingin terburu-buru. Mereka tetap menginginkan proklamasi dilaksanakan sesuai mekanisme. Contoh bela negara dalam ilustrasi tersebut di atas adalah apa? A. Melaksanakan sidang PPKI. B. Mengikuti keputusan sidang BPUPKI. Membangun kesepakatan pendiri bangsa. Melaksanakan permusyawaratan pendiri negara. Membangun hasil mau ya pendiri negara. Nah, teman-teman sekalian, mungkin jawabannya ya, inilah teman-teman soal TWK ya. TWK tahun kemarin itu dibilang sebagai TWK rasa TKP ya. Jawaban itu lebih susah daripada soal TIO teman-teman. Kita bingung ya, yang mana yang kira-kira jawaban yang tepat ya menurut pembuat soal. Ya, kita lihat dulu teman-teman sejarah Rengas Dengklok di sini. Nah, tujuan peristiwa Rengas Dengklok ya, dilansir dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, beberapa tujuan terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Yang pertama adalah mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera menyampaikan proklamasi kemerdekaan Indonesia karena pada saat itu terjadi kekosongan kekuasaan akibat Jepang menyerah kepada sekutu. 2. Menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang gitu ya. 3. Menunjukkan proklamasi sebagai perjuangan bangsa Indonesia sehingga harus segera dirumuskan dan diproklamasikan. 4. Agar Indonesia tidak jatuh ke tangan sekutu karena adanya kekosongan kekuasaan dari pihak Jepang di Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, bahwa ada dorongan dari golongan muda kepada Soekarno-Hatta supaya secepatnya diproklamasikan, tetapi para golongan tua ini mau ya proklamasi dilakukan dengan sesuai mekanisme ya. Nah, di sini ada sambungan teman-teman hasil kesepakatan Rengas Dengklok. Nah, sehari penuh Soekarno dan Hatta berada di Rengas Dengklok, namun karena kedua tokoh memiliki wibawa yang cukup besar, para pemuda enggan melakukan penekanan. Meski rumusan proklamasi belum tertulis ketika berada di Rengas Dengklok, namun Soekarno di depan Singgi menyatakan kesediaannya untuk mengadakan proklamasi segera sesudah kembali di Jakarta. Nah, jadi teman-teman sekalian, Soekarno dan Hatta ya mereka mau proklamasi itu di Jakarta teman-teman dibacakan ya. Akhirnya dari golongan tua dan muda tercapai kata sepakat. Jadi teman-teman sekalian, ini ada kata kunci adalah tercapai kata sepakat. Nah, bahwa proklamasi kemerdekaan harus di Jakarta gitu teman-teman ya. Dengan taruhan nyawa, Ahmad Subarjo yang menjemput Soekarno-Hatta untuk kembali ke Jakarta menjamin proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 1 Agustus selama-lambatnya jam 12.00 WIB. Jadi teman-teman, kata kuncinya adalah dari golongan tua dan muda tercapai kata sepakat. Artinya adalah membangun kesepakatan antara golongan muda dan golongan tua. Nah, kita lihat teman-teman soalnya kembali di sini. Oke, soalnya jadi gini. Melaksanakan sidang PPKI. Nah, teman-teman sekalian, ini bukan jawaban. Kenapa? Karena tidak ada hubungannya antara peristiwa Rengas Dengklok dengan PPKI, apalagi dengan BPUPKI. BPUPKI teman-teman, ini sidangnya itu tanggal jauh hari sebelum sebelum adanya proklamasi ya. Itu kalau BPUPKI kira-kira tanggal ini teman-teman ya, 29 Mei ya.
Masih lama teman-teman. Ya, membangun kesepakatan pendiri negara. Nah, ini dia teman-teman yang merupakan contoh bela negara dalam ilustrasi tersebut di atas. Kenapa? Karena saat golongan muda mendorong golongan tua untuk segera memproklamasikan, tapi ya golongan tua tidak ingin terburu-buru, mereka tetap menginginkan proklamasi sesuai mekanisme. Jadi mereka berembuk dan tercapai kata sepakat sehingga proklamasi dilakukan di Jakarta. Oke, jawabannya adalah Charlie. Nah, itu nomor 3 teman-teman. Kita lanjut soal berikut, soal nomor 7. Nah, baik teman-teman, soal nomor 4 ya. Ini bukan soal nomor 7 ya, nomor 4 teman-teman. Sorry tadi ada salah ucapan ya. Nomor 4 teman-teman sekalian, saya tidak memberikan konsep ya, kita bisa analisis soalnya sendiri. Ini menyangkut bela negara dalam mempertahankan budaya daerah ya, budaya nasional. Masuknya pengaruh budaya asing dapat mengikis keragaman budaya masyarakat Indonesia. Untuk menghindari pengaruh itu, langkah apa yang kita lakukan? Nah, ya, A. Mengaktualisasi budaya daerah dalam berbagai kesempatan. B. Menghindari masuknya pengaruh budaya dari negara lain. C. Membangun sanggar-sanggar budaya di berbagai tempat. D. Menyesuaikan budaya daerah dengan budaya yang datang dari luar. E. Memantapkan budaya nasional untuk mengganti budaya daerah. Nah, teman-teman sekalian, itulah soal TWK. Kita harus analisis soalnya. Kira-kira jawabannya apa? Jawaban yang kita jawab itu belum tentu benar, belum tentu sama dengan pembuat soal. Ya, jadi teman-teman sekalian yang punya jawaban yang berbeda bisa tuliskan di kolom di kolom komentar teman-teman ya. Nah, untuk soal nomor 4, saya langsung bisa eliminasi teman-teman yang E ya, memantapkan budaya nasional untuk mengganti budaya daerah. Kenapa? Karena budaya daerah teman-teman tidak boleh tergantikan ya, gitu. Harus tetap ada ya. Kemudian yang saya coret juga adalah nih, menyesuaikan budaya daerah dengan budaya yang datang dari luar. Ini teman-teman terbalik sebenarnya ya. Yang menyesuaikan adalah budaya dari luar yang menyesuaikan, bukan daerah ya gitu. Nah, ini kemudian yang B, menghindari masuknya pengaruh budaya dari negara lain. Nah, teman-teman sekalian, untuk jawaban B itu dihapus. Kenapa? Gini teman-teman ya. Zaman sekarang ini ya, tidak bisa dipungkiri pengaruh dari luar itu akan tetap ada ya. Jadi tidak bisa terhindari teman-teman. Jadi jawabannya antara A atau C teman-teman. Nah, bagaimana caranya ya? Saya lebih memilih teman-teman sekalian yang pilih jawabannya berbeda bisa tuliskan di kolom komentar. Saya memilih jawabannya alfa teman-teman. Kenapa? Karena untuk jawaban C, membangun sanggar-sanggar budaya di berbagai tempat itu teman-teman sebenarnya sama juga. Ini merupakan bagian dari aktualisasi budaya daerah gitu teman-teman sekalian ya. Jadi mengaktualisasi budaya daerah dalam berbagai kesempatan. Apa artinya? Bahwa di setiap kesempatan selalu kita tunjukkan budaya daerah yang kita miliki. Nah, supaya tidak terkikis ataupun tidak terhapus oleh budaya asing. Nah, itu nomor 4 teman-teman. Kita lanjut soal berikut, soal nomor 5. Nah, nomor 5 teman-teman, ini tentang bagaimana kewenangan DPR dan Presiden setelah amandemen undang-undang ya, perubahan undang-undang. Nomor 5, bagaimana analisis Anda dengan kewenangan Presiden dan DPR yang diatur dalam Undang-Undang 45 setelah amandemen? A. Presiden dan DPR merupakan dua lembaga yang bisa saling menjatuhkan. Sorry ya, ini ada dan di sini teman-teman. Presiden dan DPR dan. Oke. Dan DPR bisa saling menyatukan. Ini teman-teman bukan jawaban yang benar ya. Ya. B. Presiden memiliki kewenangan yang lebih besar dibandingkan DPR. C. Kewenangan Presiden menjadi besar dibandingkan sebelum amandemen. D. Kewenangan DPR lebih besar dibandingkan sebelum amandemen undang-undang. E. Presiden dan DPR merupakan lembaga-lembaga negara yang tidak sejajar kedudukannya. Nah, ini yang dibahas oleh teman-teman adalah bagaimana kewenangan DPR dan Presiden setelah amandemen undang-undang. Nah, untuk di A ini teman-teman kita bisa menyalahkan ya, bisa disalahkan. Nah, kenapa? Karena ya ini bukan jawabannya. Tidak mungkin Presiden dan DPR merupakan dua lembaga yang saling menyatukan. Nah, tidak ada ya, walaupun mungkin pada kenyataannya ada ya. Ada DPR ya, anggota oknum-oknum mungkin yang politik yang mau menyatukan Presiden teman-teman, tapi ini teman-teman bukan jawaban ya. Oke, yang A bukan jawaban. Terus yang B, C, D error, saya mau kasih tunjukkan teman-teman ya sebuah teori di sini tentang pasal-pasal yang di amandemen tersebut. Nah,
Ini ya, kekuasaan presiden setelah amandemen. Ya, ini. Kekuasaan presiden oleh amandemen Undang-Undang 45 banyak dikurangi, gitu ya. Sebagai contoh, gini, Hakim Agung tidak lagi diangkat oleh presiden, melainkan diajukan oleh Komisi Yudisial untuk diminta persetujuan DPR. Selanjutnya ditetapkan oleh presiden. Jadi teman-teman, sebelum amandemen itu Hakim Agung diangkat oleh presiden, gitu ya. Nah, demikian juga anggota BPK tidak lagi diangkat oleh presiden. Sebelumnya adalah diangkat oleh presiden, ya, dan seterusnya teman-teman. Nah, ya, jadi untuk yang kewenangan presiden itu kewenangan presiden itu setelah amandemen dia berkurang, teman-teman, ya. Kita lihat untuk yang bagaimana kalau DPR. Nah, ini teman-teman, ya, DPR sebelum dan setelah amandemen. Sebelum amandemen, teman-teman, ada dua pasal di sini, ya. Ada dua ayat, ya. Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan DPR. Jika suatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan DPR, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Nah, setelah amandemen, teman-teman, di sini sudah banyak, ya, banyak tambahan pasal-pasal, ya. Yang pertama adalah DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, ya. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan presiden dan untuk mendapat persetujuan bersama. Nah, teman-teman bisa baca sendiri di sini sampai di ini, ya. Ini yang pasal 20A, teman-teman sekalian. DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, ya. Sebelum amandemen, teman-teman, ini tidak ada semua. Jadi setelah amandemen, teman-teman, kita bisa simpulkan bahwa kewenangan DPR itu lebih besar daripada dibandingkan sebelum amandemen, ya, gitu. Nah, jawabannya berarti kita lihat di pilihan jawaban kewenangan. Lihat, ya, presiden dan DPR merupakan dua lembaga yang bisa saling, ya, teman-teman, ya. Presiden memiliki kewenangan yang lebih besar dibandingkan DPR. Ini, teman-teman, salah juga, ya. Nah, ya, jadi C, kewenangan presiden menjadi besar. Salah, teman-teman, ya. Oke, jawabannya harus kebalikannya, teman-teman, ya. Nah, jadi munculnya amandemen, teman-teman, untuk mengurangi kekuasaan presiden yang terlalu besar. D, kewenangan DPR lebih besar dibandingkan dengan sebelum amandemen undang-undang. Oke, jawabannya adalah delta. Nah, jadi teman-teman gini, sebelum amandemen itu DPR bertugas hanya menyetujui rancangan undang-undang. Nah, setelah amandemen, teman-teman, DPR diberi kewenangan untuk membuat undang-undang juga. Nah, makanya kewenangannya dia lebih besar. Teman-teman sekalian, itu nomor 5. Kita lanjut soal berikut, soal terakhir, nomor 6. Nah, baik, nomor 6, teman-teman. Ini soal nomor terakhir tentang bela negara, ya. Upaya dalam menghadapi tantangan internal, yaitu mengubah ideologi negara dari Pancasila menjadi komunisme pada tahun 65 adalah apa? A. Menyatukan antara kaum agama dan komunisme. B. Menyelaraskan antara kelompok agama dan sekuler. C. Mempertentangkan antara kelompok agama dan yang tidak beragama. Menyelaraskan kelompok agama dan Pancasila, menjalankan kerjasama antara negara, kelompok agama dan negara. Nah, teman-teman sekalian, jawaban yang bisa diserahkan adalah jawabannya alfa, salah, ya. Kenapa? Karena antara kaum agama dan komunis, teman-teman, itu tidak bisa disatukan, teman-teman. Kenapa? Karena komunisme tidak mengakui agama, ya, gitu. Nah, kemudian menyelaraskan antara kelompok agama dan sekuler, teman-teman, salah juga. Kenapa? Karena kelompok sekuler, teman-teman, itu memisahkan antara negara dan agama. Oke, kita akan bahas, teman-teman, nanti di konsepnya, ya. Mempertentangkan antara kelompok agama dan tidak beragama. Ini, teman-teman, salah juga, ya. Nah, ini, teman-teman, ya, antara D atau error, ya. Menyerasikan kelompok agama dan Pancasila ataupun menjalin kerjasama antara kelompok agama dan negara. Nah, sebelum kita pilih jawaban yang mana yang benar, saya memberikan lagi sebuah konsep di sini, teman-teman. Nah, hubungan negara dan agama menurut ideologi Pancasila. Jadi pertama adalah negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Itu artinya adalah menurut yang dijelaskan dalam Pancasila, negara Indonesia menjalankan kehidupan bernegara dan berbangsa berdasarkan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi apa, teman-teman, artinya bahwa negara menjamin setiap agama, ya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, teman-teman, adalah Pancasila tidak menjadikan Indonesia sebagai negara sekuler. Nah, apa itu, teman-teman, negara sekuler?
yaitu adalah suatu konsep yang menjadikan sebuah negara netral dalam permasalahan agama dan tidak mengaitkan urusan negara dengan agama secara langsung. Jadi teman-teman, kelompok sekuler itu memisahkan antara agama dan dan negara ya. Kemudian teman-teman yang ketiga ini teman-teman kita lihat di sini adalah jawabannya ya. Hubungan lainnya antara negara dan agama menurut Pancasila. Nah, gini teman-teman ya. Ciri ideologi Pancasila adalah untuk selalu mencoba untuk tetap menjaga hubungan yang baik antara agama dan negara ya, serta tidak akan melakukan upaya memisahkan keduanya. Dengan dasar itu yang tertuang dalam sila-sila Pancasila dan UUD 45 ada beberapa bentuk hubungan antara agama dan negara berdasarkan Pancasila. Di antaranya ya. Ini ya, hubungan negara dan agama menurut fungsi Pancasila sebagai ideologi negara menjadikan setiap warga negara ya, dengan Pancasila memiliki hak asasi manusia untuk dapat memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran masing-masing. Nah, ini adalah merupakan penjabaran dari pembukaan UUD 45. Jadi teman-teman sekalian, sudah jelas sekali jawabannya adalah di sini kita lihat menjalin kerjasama ya. Jadi teman-teman ini salah ya, sudah salah ini dan ini. Nah, jadi teman-teman adalah jawabannya error, menjalin kerjasama antara kelompok agama dan negara. Ya, itulah yang dijamin dalam dalam UUD 45. Nah, sekian teman-teman, itu dulu ya materi tentang bela negara. Kita lanjut teman-teman materi lain di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.